Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Dekan yang kan sekarang masih belum terpilih, jadi Dekan yang sekarang dulu. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura, teman-teman dosen, wabil khusus teman-teman panitia pemilihan calon Dekan Fakultas Ekonomi, saudara mahasiswa semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf karena suara saya belum normal ini. Dalam acara kali ini sebagai rangkaian dari kegiatan pemilihan calon Dekan Fakultas Ekonomi, maka saatnya kali ini sesuai dengan nomor urut saya, nomor 1, maka memang sewajarnya saya mendahului Bapak Dekan yang sekarang dan Pak Pribanus untuk menyampaikan bagaimana sih visi misi saya seandainya saya nanti ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin di fakultas ini. Visi misi ini akan diawali dengan visi. Maka visi yang kami ajukan sebenarnya saya dahului bahwa apa yang saya ungkapkan nanti, penyampaian visi misi ini tidak lepas daripada visi misi fakultas yang sekarang. Cuma di sana sini ada yang ada tambal sulam di situ, ada yang perlu saya modifikasi, ada yang perlu saya perbaiki. Jadi menjadi institusi yang membentuk SDM yang berakhlak mulia dan profesional dalam bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi secara mandiri dan inovatif pada tingkat nasional dan internasional. Kemudian ini nantinya juga dijabarkan dalam visi. Misinya adalah mengembangkan struktur, infrastruktur, dan kultur dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang ekonomi melalui atau dengan yang pertama mengembangkan struktur organisasi melalui redeskripsi tupoksi dekanat, tidak ada lagi fungsi sebenarnya, jurusan, administrasi, dan unit-unit yang ada. Kemudian yang kedua, mengembangkan unit-unit pelaksana dan pelayanan kerjasama. Meningkatkan kemampuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan keilmuan, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, layanan, keberlangsungan, dan internasionalisasi. Kemudian mengantarkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang memiliki reputasi riset dan keilmuan yang terbaik di Indonesia dalam mengembangkan serta memperluas kontribusi disiplin ilmu bagi pembangunan bangsa Indonesia. Selanjutnya, meningkatkan kualitas dan kuantitas kelulusan. Kemudian misi ini akan dijabarkan lagi menjadi tujuan. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga, meningkatkan eksistensi dan wibawa lembaga baik internal maupun eksternal, meningkatkan kepercayaan diri, partisipasi, dan komitmen sivitas akademika Fakultas Ekonomi. Kemudian meningkatkan kapasitas dan profesionalitas sivitas akademika Fakultas Ekonomi, meningkatkan kualitas akademik, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan sivitas. Kemudian dari tujuan ini kita akan lanjutkan kepada sasaran apa yang akan saya tuju. Ada 8 sasaran. Yang pertama, peningkatan sarana dan prasarana. Kemudian reformasi organisasi dan tata kerja, desain dan implementasi SOP, standar operational procedure, kemudian peningkatan iklim dan kultur akademik, pengembangan program studi, pengembangan karyawan yang dalam hal ini adalah tenaga administrasi, kemudian kerjasama,
dan yang terakhir kemahasiswaan dan alumni. Kemudian dari sasaran ini maka strategi-strategi yang akan dilakukan nantinya adalah strategi yang pertama, yaitu dari sisi peningkatan sarana dan prasarana, dari sisi akademik, menyediakan ruang kuliah yang bersih, nyaman, dan aman di ruang kuliah bersama, menyediakan sarana prasarana proses belajar mengajar yang memadai, apakah itu dari hardware-nya maupun software-nya. Di situ ada GBBP dan SAP. Kalau kita belum mampu untuk AC, maka kipas angin harus memadai. Kemudian meningkatkan ketertiban penggunaan sarana pembelajaran, menyediakan ruang komputer dan lab praktikum yang memadai, menyediakan dan mengembangkan ruang baca yang nyaman dan aman beserta referensinya yang mutakhir. Ini pengalaman kemarin visitasi, maka referensi yang mutakhir dicari oleh asesor, sehingga kami harus mengusahakan dan menyediakan ini. Kemudian menyediakan dan mengembangkan, saya ulangi lagi, menyediakan dan mengembangkan ruang baca yang nyaman dan aman beserta referensinya yang mutakhir, menyediakan tempat parkir yang nyaman dan aman. Kebetulan saya pakai sepeda motor, sehingga saya merasakan perlunya kenyamanan dan keamanan itu, sehingga kita bisa kuliah, bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik, dengan lancar. Kemudian melaksanakan pertemuan dengan perwakilan dosen, karyawan, mahasiswa minimal 2 bulan sekali. Memelihara, menjaga, dan mengembangkan hasil-hasil karya akademik dalam rangka merintis usaha menjadikan Fakultas Ekonomi sebagai pusat dokumentasi literatur, naskah, dan karya-karya dokumenter dan akademik lainnya. Dalam pengalaman saya, ini sangat saya harapkan gitu, tugas-tugas mahasiswa itu harusnya ada tempat tersendiri. Kemudian ada karya-karya mahasiswa, apakah itu dokumenter dari cetar dan minat, itu perlu ada tempat tersendiri. Kemudian meningkatkan kualitas penerbitan jurnal intern menjadi jurnal terakreditasi nasional, menyelenggarakan seminar nasional dan internasional, meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tuntutan perubahan dan dinamika sosial. Saya lanjutkan strategi ini dari sisi administrasi dan dosen, tenaga administrasi dan dosen, maka tentunya memberikan kenyamanan dan keamanan ruang administrasi dan dosen. Melengkapi peralatan yang diperlukan oleh staf administrasi dan dosen, mendorong dan memfasilitasi percepatan kenaikan pangkat para dosen, memberikan diklat secara berkelanjutan bagi para dosen dan pegawai administrasi, mendorong peningkatan jumlah guru besar walaupun sekarang masih baru 1, kemudian yang berikutnya termasuk saya masih nyantol di dikti. Kemudian menyediakan tenaga mahasiswa magang di ruang administrasi maupun jurusan, meningkatkan kebersihan, kenyamanan, dan keamanan fakultas. Saya lanjutkan lagi dari sisi unit, maka mengupayakan kantor untuk unit-unit yang ada seperti yang kita kenal sekarang ada Tech Center, BPKM, PIX, Elkatren, dan ini yang baru koperasi, unit telematika, TUK dari masing-masing program studi. Kemudian dari sisi umum, saya berusaha mengusulkan penghapusan aset dan penggantian atau pembangunan atau renovasi aset, peralatan dan ruang kuliah kepada tim penghapusan aset dan perencanaan universitas. Karena saya masih melihat banyaknya peralatan yang sudah tidak layak pakai, itu masih nongkrong di kita, masih ada di sini. Kemudian kemahasiswaan, menyediakan ruang sekretariat bersama bagi unit-unit kegiatan mahasiswa. Ini kemarin yang saya ikuti diskusi dengan pimpinan yang dipertanyakan oleh mahasiswa, di mana tempat kami.
Kemudian meningkatkan kreativitas dan inovasi mahasiswa, menyediakan ruang talent scouting di semua bidang untuk mendorong mahasiswa berprestasi baik di bidang karya kreasi di berbagai media intelektual dan kemasyarakatan. Karena saya yakin bahwa potensi dari mahasiswa itu bisa dipetakan dan pemetaan itu perlu ruang khusus sehingga mereka punya fokus sendiri-sendiri dalam rangka menunjukkan potensinya, mengembangkan skill, knowledge, attitude-nya. Kemudian strategi yang kedua, reformasi organisasi dan tata kerja. Dalam rangka ini, maka membentuk dan mengembangkan unit-unit yang diperlukan oleh fakultas. Seperti yang saya sebutkan tadi, termasuk kompetensi, tempat uji kompetensi, sertifikasi teknisi dan penyelia, kemudian koperasi, unit telematika. Kemudian meningkatkan kualitas lab hingga tingkatan program studi. Pusat-pusat pengembangan pada masing-masing prodi seperti akuntansi sektor publik, LKTREN, Pusat Pengembangan Manajemen P2M, Pusat Konsultasi Koperasi bagi Ekonomi Pembangunan. Kemudian meningkatkan kualitas unit penjaminan mutu sehingga benar-benar berfungsi untuk meningkatkan dan mengendalikan mutu akademik, sumber daya manusia, keuangan, serta kinerja lembaga. Kemarin ini juga dipertanyakan, apakah sudah melaksanakan dengan sesuai dengan visi misi unit penjaminan mutu. Nah, ini yang menjadi tugas ke depan. Kemudian reformasi struktur organisasi agar tugas pokok fungsi menjadi jelas dan tidak tumpang tindih antara dekanat, prodi, administrasi, unit-unit. Kemudian strategi yang ketiga, desain dan implementasi SOP. Tentunya kita dihadapkan kepada penyusunan dan bagaimana menerapkan SOP itu dan program atau software bidang akademik, umum dan keuangan, kemahasiswaan mandiri dan terintegrasi dengan program universitas. Yang kedua, tentunya membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung SOP tersebut. Yang ketiga, secara aktif membantu pemerintah dalam berbagai kebijakan dan program-program peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan SDM. Kemudian strategi keempat, peningkatan iklim dan kultur akademik. Di situ yang pertama menyelenggarakan kegiatan ilmiah, apakah itu berupa dialog, sarasean, diskusi, seminar, kuliah umum atau bedah buku, bagi sivitas akademika dengan narasumber dalam atau luar minimal 1 bulan sekali. Kemudian mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti dan memiliki sertifikat kegiatan ilmiah seperti seminar internal dan atau eksternal minimal 5 kali sebelum ujian skripsi atau sidang, tidak termasuk seminar atau ujian proposal skripsi. Mewajibkan mahasiswa mengikuti kegiatan praktikum atau lab untuk meningkatkan skill dan kapasitas mahasiswa. Untuk mendukung ini, maka kalau yang sekarang kita kenal FA on FA, maka ini nanti sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian menyediakan ruang musola atau tempat sholat di Fakultas Ekonomi, menyediakan pelatihan ISQ bagi sivitas akademika secara berkala, mengembangkan digitalisasi bahan ajar atau e-learning, meningkatkan penggunaan bahasa Inggris di kampus, kemudian mendukung penerapan kebijakan penjaminan mutu dan sistem pengendalian internal, pengawasan internal. Kemudian strategi yang kelima yaitu pengembangan program studi. Yang pertama, restrukturisasi kurikulum setiap 4 tahun sekali. Kemudian yang kedua, mengembangkan kualitas dosen melalui studi lanjut, SERDOS atau sertifikasi dosen, sertifikasi profesi dosen, mengikuti forum ilmiah dan lain-lain, misalnya perluasan untuk kesempatan dosen melakukan penelitian, kajian,
Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas akademik melalui kegiatan studi lapang, yaitu visit studi atau studi ekskursi, magang mahasiswa di institusi pemerintah atau swasta. Selama ini kita sudah lakukan, tapi masih belum kita formalkan. Dan untuk kali ini, diusahakan bahwa itu akan menjadi formal. Yang keempat, melakukan kerjasama dengan universitas atau institusi lain, baik pemerintah atau swasta, dalam dan luar negeri termasuk pondok pesantren. Kemudian pengembangan karyawan, ini yang keenam, mengusulkan penambahan jumlah karyawan kepada universitas baik melalui jalur CPNS maupun kontrak sesuai dengan kebutuhan. Melibatkan karyawan dalam kegiatan akademik, artinya penyiapan untuk presensi, kemudian untuk hardware-nya, dan lain-lain. Mengikut sertakan non-degree training untuk peningkatan kualitas dan kapasitas karyawan administrasi. Kita lanjutkan strategi yang ketujuh, yaitu kerjasama. Kerjasama di sini ada kerjasama unit, program studi, dan dosen sendiri. Untuk yang unit atau fakultas, meningkatkan peran unit-unit di fakultas untuk melakukan kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta dalam dan luar negeri. Kerjasama program studi, peningkatan kualitas kerjasama program studi dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan pengelolaan program studi dan akses keterjangkauan layanan pendidikan. Kerjasama dari dosen, maka di sini diajukan melibatkan peran dosen yang memiliki kompetensi dan jaringan dengan institusi pemerintah dan swasta dalam dan luar negeri. Dan yang terakhir adalah strategi dari sisi kemahasiswaan dan alumni. Program kemahasiswaan berorientasi pada aspek-aspek berikut. Yang pertama, academic student, peningkatan kegiatan mahasiswa yang berorientasi pada wawasan ilmiah. Kemudian peningkatan penelitian karya ilmiah dan pengabdian pada masyarakat. Mengembangkan sikap ilmiah, kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan atau masyarakat sosial, pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen. Kalau pada saat ini kita sudah melakukan pelibatan itu, tapi itu masih secara informal. Sementara untuk yang ini, yang kali ini kita formalkan sehingga benar-benar ini mendapatkan sertifikat atau penghargaan yang lain. Kemudian peningkatan kualitas dan kuantitas akses kuliah lapang mahasiswa. Kemudian entrepreneur student, pengembangan minat, bakat, seni mahasiswa yang mandiri dan inovatif. Kemudian yang ketiga, leader atau critical student, not follower or emotional, artinya menyikapi sikon berbasis rational knowledge. Kita tadi ada ESQ, emotional spiritual quotient, sehingga ini akan mendukung mahasiswa dalam entrepreneur students. Kemudian selanjutnya peningkatan kualitas ikatan orang tua mahasiswa IKOMA. Jadi pada saat ini IKOMA hanya memberikan kalau kita mahasiswa punya kegiatan kita nyodorkan dana, maka sekarang peran dari IKOMA akan lebih luas lagi untuk membimbing, mengarahkan juga mahasiswa dan memberikan masukan kepada pihak lembaga Fakultas Ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan database alumni, pembentukan forum silaturahmi alumni dalam rangka pengembangan lembaga. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan mendapatkan respon positif, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.